Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin presentasikan tentang teori utilitas dalam Islam. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3. Saya sendiri, Ani Sadatul Fitria, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan pemateri kedua yaitu Aminatus Solehatin. Materi ketiga, Isma Unah, dan yang keempat, Alfiah Rahmatuz Zain. Selanjutnya, langsung saja pada pembacaan materi yang pertama. Utilitas menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan maslahah dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan. Ada 5 tujuan, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Menurut Al-Ghazali, jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten atau seadal ramak dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat. Semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti. Dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat. Kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dan barang haram. Maka optimal solutionnya adalah corner solution. Katakanlah seorang konsumen mempunyai pendapatan I sama dengan 1 juta per bulan dan menghadapi pilihan untuk mengkonsumsi barang halal X dan barang haram Y. Katakan pula harga barang X, PX sama dengan 100.000 dan harga barang Y, PY sama dengan 200.000. Titik A menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X dan titik B menunjukkan konsumsi keseluruhannya dialokasikan pada barang Y. Simulasi penurunan harga juga dilakukan dari 100.000 ke tingkat PX sama dengan 50.000 dan PX 25.000. Selanjutnya dipersilahkan untuk pemateri kedua. Seperti pada gambar tabel, kombinasi A dan B. Income A sebesar 1 juta, B sebesar 1 juta. PXA sebesar 100.000, B sebesar 100.000. PYA sebesar 200.000, PYB sebesar 200.000. XA sebesar 10, B sama dengan 0. A 0, YB XA sama dengan 3, XB sama dengan 3. Dengan kata ini, kita dapat membuat garis anggaran dengan menarik garis lurus di antara dua titik. Kombinasi A dan B. Income A sama dengan 1 juta, income B sama dengan 1 juta. PX A sama dengan 50.000, PXB sama dengan 50.000. PYA sama dengan 200.000, PYB sama dengan 200.000. XA sama dengan 20, XB sama dengan 0. YA sama dengan 0, YB sama dengan 5. XA sama dengan 4, XB sama dengan 4. Bila terjadi penurunan menjadi P sama dengan 50.000, maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang. Titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedang perpotongan sumbu X berubah. Tabel ketiga, kombinasi A dan B. Income A sebesar 1 juta, income B sebesar 1 juta. PXA sama dengan 20.000, PXB sama dengan 20.000, PYA sama dengan 200.000, PYB sama dengan 200.000. XA sama dengan 40, XB sama dengan 0, YA sama dengan 0, YB sama dengan 5. XA sama dengan 5, XB sama dengan 5. Bila harga X menjadi PX sama dengan 25.000, maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang.
Titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik perpotongan sumbu X berubah. Tabel keempat, harga X sama dengan 100.000, jumlah X sama dengan 3. Harga X 50.000, jumlah X sama dengan 4. Harga X 25.000, jumlah X sama dengan 5. Dengan simulasi harga barang X akan didapatkan kurva yang menggambarkan harga dengan jumlah barang X yang diminta. Dengan mengkonsumsikan perubahan hanya pada barang X, maka kita sekarang memiliki 3 tipe garis yang berbeda. Pada harga X sama dengan harga 100.000, budget lain berada pada BL1. Sedangkan pada harga X sebesar 50.000 berada pada BL kedua. Demikian juga ketika harga X berada pada 25.000, maka BL lain menjadi BL3. Menggunakan simulasi penurunan harga barang X yang halal ini, maka kita dapat memformulasikan kurva pemirtaan barang halal X dalam pilihan halal haram. Seperti tabel berikut, pilihan halal X dan haram Y. Pilihan halal X dan halal Y. Harga X, jumlah X pada Cormer Solution atau Optimal X, 100.000 harganya, jumlahnya 10. Harga 50.000, jumlahnya 20. Harga 25.000, jumlahnya 40. Pilihan halal X dan halal Y, harganya 100.000, jumlah X-nya 3. Harga 50.000, jumlahnya 4, dan harga 25.000. Apabila terjadi perubahan pada harga barang X di mana PX1 lebih besar dari PX2 dan PX2 lebih besar dari PX3 dan income-nya tetap, maka PX1 lebih dari PX2 dan PX3 lebih besar dari PX2. Semakin tinggi harga, semakin barang yang diminta. Dengan demikian, kita juga mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk barang halal dalam pilihan halal X dan haram Y. Perbedaannya terletak pada kecuraman kurva atau dalam istilah ekonominya pada elastisitas harga. Penurunan harga dari 100.000 ke 50.000 meningkatkan permintaan barang dari 10 ke 20. Penurunan dari 50.000 ke 25.000 meningkatkan permintaan barang dari 20 ke 40. C. Budget constraint atau keterbatasan anggaran. Segala keinginan pasti ada constraint yang membatasinya. Tentu batasan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan constraint yang lebih tinggi. Di Islam, Rasulullah pernah menggambarkan antara cita-cita atau keinginan manusia dan segala hambatan yang mesti dijumpainya. Ia kemudian membuat gambar 4 persegi panjang di tengah-tengah, ditarik satu garis sampai keluar, dan kemudian beliau menggambar garis pendek di sebelah garis yang di tengah-tengah, seraya bersabda, ini adalah manusia dan 4 persegi panjang yang mengelilingi adalah ajal. Garis yang di luar adalah cita-cita, serta garis yang pendek adalah hambatannya. Nah, apabila ia dapat menghadapi hambatan yang satu, maka ia akan menghadapi hambatan yang lain. Dan apabila ia dapat menghadapinya, maka ia akan menghadapi hambatan di bawah, di pojok kanan. Selain faktor norma konsumsi dalam Islam, keinginan untuk memaksimalkan utility function ditentukan juga oleh beberapa dana yang tersedia untuk membeli kedua jenis barang tersebut. Batasan ini disebut budget constraint. Secara matematis ditulis 1 sama dengan PX X plus PY dari persamaan di atas. Diketahui konsumsi jumlah barang X dan barang Y yang dapat dikonsumsi. Dalam angka dapat digambarkan lebih jelas dengan tabel berikut ini. Katakanlah harga barang X adalah S1 per unit dan harga barang Y adalah S2 per unit. Tabel di bawah menunjukkan kombinasi barang X dan barang Y yang dapat dikonsumsi atau kombinasinya yang dapat dibeli dengan uang sejumlah 80. Garis yang menghubungkan titik A, B, C, D, dan E disebut dengan budget line. Kombinasi barang terdiri A, B, C, D, E. Jika jumlah barang X yang dikonsumsi, maka kombinasi barang A yaitu O, dan kombinasi barang B yaitu 20, kombinasi barang C yaitu 40,
kombinasi barang D yaitu 60, dan kombinasi barang E yaitu 80. Jika jumlah Y yang maka jumlah kombinasi barang A yaitu 40, kombinasi barang B yaitu 30, dan kombinasi barang C yaitu 20, kombinasi barang D yaitu 10, kombinasi barang E yaitu 0. Pengeluaran total pada kombinasi barang A yaitu 80, kombinasi barang B yaitu 80, kombinasi barang C yaitu 80, kombinasi barang D yaitu 80, dan kombinasi barang E yaitu 80. Di pojok kiri terdapat contoh dari Baghdad Line. Jika kombinasi titik di bawah Baghdad Line menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y, dan jumlah dana yang digunakan tersebut lebih kecil daripada jumlah dana yang tersedia. Sekian pembacaan materi dari kelompok 3. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.